Bayu. "Ayo kita pulang Rina," suara Papa Rina lantang mengajak Rina pergi. Ada rasa hati ingin menahan tapi terhalang mengingat Rina mengakui perselingkuhannya dan ini membuatku sangat kecewa. Aku merasa tak dibutuhkan hingga ia mencari lelaki lain. Padahal cacat ini bukan keinginanku. Bukankah sekarang aku sudah punya pekerjaan dan tidak mengabaikan tanggung jawab? Tapi jika penghasilanku lebih kecil, bukan berarti Rina seenaknya selingkuh. Seandainya ia memilih lelaki lain untuk bahagia, aku rela asal Rina bahagia. Karena aku tahu aku bukan lelaki sempurna. Bayu, jadi masalahmu dengan Rina belum selesai. Ibu kira kamu ingin jemput Rina tadinya. Bu, aku tak bisa terima perselingkuhan Rina. Hanya itu bu, liriku dengan hati terluka. Cintaku pada Rina tak berubah. Hanya saja aku kecewa dan terluka karena ia selingkuh. Sejenak ada rasa tak berharga karena perselingkuhannya. Bu, kok lama amat? Aku capek di warung sendirian. Tiba-tiba Mas Jaka muncul dari luar. Itulah kegiatannya semenjak berhenti kerja. Bahkan terpaksa beli air galon dan gas yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Jaka, ini ada apa sih? Kenapa masalah Rina dan Bayu makin parah? Kamu dan Inur ngomong apa? Ibu langsung mencecar Mas Jaka. Semalam, waktu Rina pergi meninggalkan rumah, ibu menyuruhku menyusul. Tidak kulakukan karena sakit hati dengan pengakuan Rina. Dan pagi ini aku diminta menjemput Rina. Justru yang kulakukan merebut Raka. Aku merasa sebagai suami yang sangat terhina. Ucapan Mbak Inur dan Mas Jaka dibenarkan dengan pengakuan Rina. Ya, ngomong kebenaran bu. Aku kakaknya. Ya mana terima, Bayu diselingkuhin. Iya bu, aku setuju, kata Mbak Inur dengan nada pelan. Oke, kalian mau menuduhku lebih, silakan. Tapi kamu akan tetap kulaporkan ke polisi. Rina menunjuk Mbak Inur dengan mata melotot. Apa? Lapor polisi? Mata Mas Jaka membulat. Suaranya terdengar gugup. Namun Mbak Inur masih terlihat agak santai. Iya, ini sudah yang kedua kali kejahatan istrimu terbukti. Belum lagi fitnahan kalian suami istri hingga rumah tanggaku diambang kehancuran. Kalian boleh tertawa sekarang, tapi perbuatan Raka tak akan bisa kumaafkan. Rina berucap tanpa ragu. Dari cara bicaranya, ia seperti difitnah Mas Jaka dan Mbak Inur. Ya Tuhan, apakah tuduhanku salah? Selama ini tak pernah terlihat sikap Rina punya lelaki lain. Ia mengurus rumah tangga kami, bahkan jika keluar rumah untuk keperluan warung dan urusan ke bank. Tak ada pertengkaran selama pernikahan, kecuali dulu saat aku telat pulang karena lembur dan lupa menelepon. Kini melihat Rina bertambah cantik dan punya penghasilan lebih, diri ini merasa minder saat kami berjalan. Astaga, kenapa aku minder dengan istri sendiri? Emang Inur ngapain lagi? Tanya Mas Jaka. Lihat ini. Rina menunjuk pinggang Raka yang membiru. Loh, kok? Mas Jaka terpana sesaat melihat pinggang putraku. Ya, ini perbuatan wanita gila itu. Rina menunjuk Mbak Inur. Apa kamu tak bisa ajari istrimu berbuat baik? Oh, aku tahu. Kalian berdua sama saja. Tukang fitnah. Fitnah. Tapi kan Mas Jaka seolah sulit membela diri.
Kenapa firasatku mengatakan ia berbohong tentang Rina selingkuh? Ya Tuhan, apakah aku telah berbuat salah pada Rina? Mari kita ke kantor polisi, Rina, ajak bapak mertua. Tunggu, tolong jangan lakukan itu, Rin, Pak. Mas Jaka menghentikannya. Kamu kira aku bisa terima saja perbuatan istrimu? Bukankah kalian juga punya anak? Seandainya anak kalian diperlakukan seperti Raka, gimana? Nur, cepat minta maaf. Cepat. Tiba-tiba Mas Jaka menarik Mbak Inur ke depan Rina. Ih, kamu kenapa sih, Mas? Lah, cuma biru dikit kok. Mbak Inur seperti enggan minta maaf. Aku tetap diam. Ini lantaran setuju dengan sikap Rina. Mana ada yang rela anaknya dikasari meskipun oleh saudara sendiri. Bayu, tolong bilang Rina agar jangan melaporkan Inur. Aku kakakmu dan Inur kakak iparmu. Maaf Mas, aku setuju dengan Rina. Aku menitipkan Raka dan Mbak Inur ku bayar. Tapi gini caranya, memperlakukan anakku. Jawabku setenang mungkin. Tepatnya, mengontrol emosi. Lalu Mas Jaka beralih pandang ke Rina. Rina, biar aku yang menghukum Inur di depan kalian semua. Tolong maafkan Inur. Mas Jaka memohon. Tapi Rina tak menjawab, hanya menghela nafas besar sambil menatap sinis. Amarah Rina sangat bisa kurasakan. Mau hukum gimana? Lihat pinggang cucuku membiru. Bapak mertua berucap sambil menunjukkan pinggang Raka. Syukurlah Raka sudah berhenti menangis. Akan kubuat Inur merasakan lebih, Pak, jawab Jaka. Hah? Maksudnya apa, Mas? Mata Inur membulat menatap suaminya. Akan tetapi, plak, plak. Cepat minta maaf. Mas Jaka menampar Mbak Inur 2 kali. Ini pertama kalinya kulihat ia menampar istrinya. Ah, sakit, teriak Mbak Inur sambil memegang pipi bekas tamparan. Makanya, berbuat pikir dulu. Kamu kira enak di penjara? Apa kata orang-orang nanti? Geram Mas Jaka ke istrinya. Kamu kenapa sih, Mas? Aku kan bilang bapak karena kamu berani menamparku. Ancam Mbak Inur. Setahuku bapaknya preman pasar. Entahlah. Lebih baik kamu kutampar berulang kali daripada kamu di penjara. Kamu mau di penjara? Cuma cubit pinggang Raka, masa di penjara? Udah deh, jangan ikutan bodoh Mas, sangga Inur. Ini membuatku sangat kesal. Mbak Inur tak punya rasa kasihan ke Raka. Aku tidak main-main. Hasil visum akan membuatmu masuk penjara, ancam Rina. Namun sepertinya berhasil menekan Mbak Inur. Terlihat raut muka Mbak Inur berubah cemas. Sangat terlihat. Tolong maafkan istriku Rin. Ini hanya salah paham. Salah paham? Ini kejahatan yang berulang. Aku difitnah 2 kali. Sekarang putraku disakiti. Dan kamu juga pelaku fitnah yang merusak rumah tanggaku. Puas dengan perbuatan kalian? Suara Rina lantang. Bahkan ia tak terlihat takut sama sekali. Apa salah Rina hingga kalian seperti ini? Bukankah putriku tidak menyinggung hidup kalian? Bapak Rina terlihat semakin geram menatap Jaka lalu Inur. Sudahlah, makanya urus sendiri anakmu. Aku capek dan pusing dengarnya nangis. Mbak Inur masih juga belum terlihat merasa bersalah. Astaga, Rina benar. Nah, lihat Mas, seperti ini Raka di tanganmu. Bahkan orang yang dipercaya menitip Raka bisa berbuat seperti setan. Aku sudah bilang dan dugaanku tidak meleset. Aku terdiam,
tak berani menjawab. Rina benar. Justru membela diri pun rasanya tak mungkin. Aku lalai menjaga Raka. Sudahlah Rina, masalah sepele diperpanjang. Lagian jika kamu mau balik ke rumah ini tak masalah. Begitu entengnya Mbak Inur berucap seolah ia yang memutuskan. Rina tak akan kembali ke sini, sangga bapak mertua tegas. Tunggu dulu Pak, anak-anak kita hanya salah paham. Jaka dan Inur mungkin menuduh Rina selingkuh hingga Bayu terpengaruh. Ini salah paham. Ibu berusaha menenangkan bapak mertua. Tapi kenapa kedengarannya ibu di pihak Rina? Bu, ini bukan salah paham. Lah Inur dengar sendiri Rina teleponan sama seorang lelaki, sangga Mas Jaka. Iya Mas. Inur membenarkan ucapan suaminya, namun suaranya terdengar gugup. Rina, cepat kita ke kantor polisi. Tidak usah buang waktu di sini. Ya Pak, jawab Rina, lalu membalikkan badan ingin ke pintu. Rina tak peduli dan terus melangkah bersama bapaknya. Namun Mas Jaka berlari dan berhasil menghalangi Rina hingga ia berdiri depan Rina. Tunggu Rina. Mas, aku takut di penjara. Mbak Inur terlihat sangat panik merengek. Apalagi kamu mau minta maaf atas perbuatan istrimu. Puas fitnah aku. Aku gak fitnah kamu Rin. Tapi Inur bilang. Ucapan Mas Jaka mendadak terputus. Cepetan minta maaf sebelum Rina pergi. Justru ia menghardik Inur. Buang-buang waktu, geram Rina melanjutkan langkahnya. Rina, Rin. Rina tak peduli panggilan Mas Jaka. Inur, cepat akui kesalahanmu dan minta maaf. Apa mau masuk penjara? Aku gak punya uang membebaskanmu. Tapi Mas, aku cepat. Mas, aku cepat minta maaf. Suara Mas Jaka lebih kencang. Aku minta maaf. Rina tidak selingkuh. Dek. Hah, ya Tuhan. Akhirnya Mbak Inur berucap hingga membuat ragaku terasa luluh. Jadi benar, Mas Jaka dan Mbak Inur memfitnah Rina. Kenapa aku mengabaikan kata hati hingga lebih mendengarkan mereka? Ibu juga pernah mengingatkan, justru aku diselimuti cemburu, amarah, dan rasa tak dihargai. Bahkan aku malu dengan sikapku. Bapak mertua yang selama ini baik, kini memandang marah padaku. Tuhan, apa yang harus kulakukan mendapatkan maaf mertua, terutama istriku? Mbak Inur mendekati Rina. Di depan Rina, ia langsung bersimpu. Aku janji, aku bersumpah, kami tak akan mengganggu hidupmu dan Bayu. Tolong jangan laporkan kasus ini, Rin. Anakku masih kecil. Apa jadinya jika aku di penjara? Tolong maafkan aku, Rina. Minta maaf palsu. Paling kamu terpaksa, bukan? Dan itu juga pernah kalian lakukan saat menuduhku jual. Tidak, Rina. Mbak Inur memegang kaki Rina. Aku minta maaf, aku salah karena memfitnah kamu selingkuh dan sekarang memukul Raka secara tak sengaja. Aku stres memikirkan Mas Jaka tak punya pekerjaan. Tolong maafkan aku. Lepaskan kakiku. Rina berusaha ingin jauh dari Mbak Inur. Kamu bilang memukul anak kecil tak sengaja. Kamu sudah gila. Bukankah kamu juga seorang ibu? Tapi Mbak Inur justru semakin erat memeluk kaki Rina. Tolong maafkan aku, Rina. Aku salah. Jangan laporkan aku. Aku takut di penjara. Anakku masih menyusui. Mbak Inur tak henti menangis memohon. Seketika Rina terdiam dan saling bertatapan dengan bapaknya.
Jadi ini fitnah. Aku mengepalkan tangan. Rasanya ini sudah sangat keterlaluan. Baik, aku hanya dengar ucapan istriku. Aku nggak dengar, tapi Inur yang dengar. Buk, tak bisa menahan lagi. Ku tinju pipi Mas Jaka. Akan tetapi, bukan masalah Mbak Inur jadi fokusku. Aku tak masalah jika Rina melanjutkan kasus ini. Tapi ini tentang tuduhanku terpengaruh ucapan Mas Jaka dan Mbak Inur. Tuhan, aku menyesal. Bersambung.